Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Mai Nalasari dan biasa dipanggil Lala. Seneng banget ketemu kalian. Gimana kabar kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kali ini aku mau sharing ataupun berbagi tips minimalis lagi. Ini sesi keduanya, tapi masih di part 1. Jadi ini aku mau bahas cara memulai hidup minimalis itu gimana sih. Dan kali ini penjabaran kali ini semoga bisa diterima baik oleh kalian dan kalian bisa memahami apa yang aku maksud di info kali ini. Dan untuk pertama aku mau bahas ataupun bilang ke kalian itu, kalau mau memulai hidup minimalis itu jangan asal langsung oke, aku mau hidup minimalis, aku mau frugal living, aku mau ini, tapi nggak ada kayak ilmu loh, kayak nggak ada pegangan kalian sendiri untuk memulainya. Jadi yang pertama itu kalian mencari info sampai detail apa itu minimalis. Dan aku sarankan ke kalian bisa lihat channel minimalism di YouTube banyak. Terus juga kalian bisa research di Google ataupun di YouTube juga. Terus juga banyak lagi di browser pencarian, maupun kamu pakai Google maupun pakai Firefox apa itu Moza itu. Terus juga kalian mendapatkan insight dari situ. Setelah kalian cari-cari, nah kalian itu pilih info yang mana yang cocok buat kalian untuk memulainya dari mana juga, karena kebutuhan orang kan beda-beda. Apalagi bukan kebutuhan aja, udah pemasukan, pengeluaran, terus kehidupan keluarganya gimana kan beda-beda, kita nggak tahu. Jadi sesuaiin aja sama porsi kalian. Terus yang kedua itu definisi minimalis seseorang itu beda ya. Jadi yang kedua itu definisi minimalis itu seseorang berbeda. Jadi kalian nggak bisa meratakan ataupun menyamaratakan. Jadi kalau definisi minimalis aku sendiri itu cukup mudah. Semua kehidupan aku di minimalism. Jadi dari misal masalah yang paling gede pun aku anggap itu bisa di minimalism tuh ya. Terus juga kayak barang-barang yang aku punya, terus juga upgrade diri yang aku punya, gimana caranya menemukan titik yang paling produktif di hidup aku gitu. Dan terus juga yang ketiga, temukan juga alasan kalian menjadi seorang minimalis ya. Jadi temukan alasan, ditulis ya boleh sama kalian, alasan aku mau mulai hidup ini kenapa sih, terus apakah gimana, atau aku memang cocok ya pakai hidup ini gitu, pakai gaya hidup ini, terus gitu. Jadi kalau untuk aku sendiri dulunya aku itu merenung apa manfaatnya buat aku gitu kan. Jadi setelah aku tahu alasannya, aku mulai semangat nih. Aku mau mulai hidup minimalis ini lebih kekeh. Aku udah 2 tahun, tetapi karena keluarga aku atau mama aku juga belum tahu hidup minimalis itu apa. Terus juga kayak tante aku juga tahu minimalis itu cuma untuk metode ataupun penataan barangnya aja yang kelihatan minimalis, tapi untuk hidupnya belum. Jadi kan ada tuh ya segelintir orang banyak yang menjalankan kayak frugal living, terus minimalism terus. Kayak aku sendiri minimalis nggak selalu, ada kalanya aku itu nggak minimalis juga gitu. Nggak semua aku minimaliskan, walaupun aku bersusah payah mencapai titik poin itu untuk aku minimalis semuanya di hidup aku gitu. Dan untuk yang keempat, mulai dulu dari hal yang kecil ya. Jadi untuk pertama kali itu aku minimalism kan ya, aku declutter baju. Walaupun baju aku itu masih banyak, terus juga kayak celana-celana yang nggak ngepas, yang nggak aku pakai, yang aku nggak suka, aku itu sendiriin loh ya. Aku tata di kelompok beberapa goodie bag itu untuk aku sumbangin ataupun aku berikan ke ponakan aku lagi untuk diturunkan itu baju ataupun celana ataupun jaket yang aku punya. Jadi selama aku pertama kali itu aku declutter baju, karena menurut aku baju aku banyak yang berserakan, terus juga lemari aku penuh guys. Jadi aku ganti lemari hanya untuk kayak gitu aja.
Dan terus yang untuk kelima, jangan mulai langsung semuanya ya. Jadi untuk yang kelima itu jangan mulai langsung semuanya, karena menurut aku kalau kita memulai sesuatu langsung pada hari itu, jam itu, detik itu, semuanya itu nggak akan selesai. Apalagi satu hari. Setelah aku menjalani hidup itu 3 bulan aja, aku nggak declutter semua. Aku itu satu perlahan-lahan gitu, nggak semuanya. Terus juga kayak aku bukan lemari, kayak baju aku itu yang nggak aku suka, kadang aku taruh lagi, aku ambil lagi, jadi aku gagal tapi aku mulai lagi gitu. Menurut aku hidup minimalis ini agak susah gampang sih. Nggak semuanya orang ataupun yang expert pun mungkin kalau hidupnya minimalis, rumahnya udah minimalis, lingkungannya semuanya udah tertata, mungkin banyak ataupun butuh waktu beberapa tahun. Mungkin aku 5 tahun ke depan udah beda lagi definisi ataupun kehidupan aku di tema minimalis itu sendiri. Dan untuk yang ke-6 itu lakuin sesuai alurnya ataupun kita mengikuti alurnya aja gimana begitu. Karena menurut aku juga aku mengikuti alurnya ya. Walaupun aku sedikit ataupun 1% aja aku meningkat di minimalis itu sendiri, tapi yang membuat aku bahagia. Karena menurut aku ya sesuai pedoman minimalis, less is more. Jadi aku ngerasa oh ternyata hidup ini lebih berarti ya. Tidak semata-mata kita itu butuh barang yang bikin kita bahagia begitu. Dan mungkin sharing kali ini segitu aja, karena aku juga baca skrip bukunya di sini karena aku lagi belajar juga buat video kayak gini. Aku edit, aku juga belajar intonasi nada aku lebih santai lagi, terus pandangan aku, fokus aku sengaja buat video di depan rumah kayak gini karena menurut aku lightingnya bagus, terus juga aku lagi moodnya di sini juga. Tapi it's okay, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi aku kekuatan dan memberi aku kesabaran terus untuk memulai hidup aku ini. Ingat juga ya guys, walaupun kita susah, walaupun kita bahagia, hari ini kehidupan itu bakalan berjalan terus. Jadi untuk kalian semua semangat jalani hidup ini yang kalau kalian mau. Terus juga semangat juga untuk kelihatannya nggak mungkin, tapi mungkin kelihatannya nggak mungkin saat ini, tapi kan kita nggak tahu untuk setelah beberapa tahunnya gitu. Dan mungkin sekian dulu review lagi. Dan mungkin sekian dulu sharing aku kali ini. Ketemu aku lagi di video lainnya ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Bye.